Keberkahan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang baru terlewati kemarin sepertinya benar-benar dirasakan oleh pedangdut Nassar. Lebih dari 3 minggu lamanya terbaring lemah di salah satu rumah sakit karena penyakit infeksi saluran pernafasan bawah atau yang dikenal dengan nama lower respiratory tract infection. King Nassar pun akhirnya dinyatakan sembuh dan bisa kembali ke kediamannya untuk merayakan hari penuh kemenangan itu. Lantas, bagaimanakah Nassar mengungkapkan perihal sakit yang dideritanya tersebut? Dan benarkah jadwal yang padat hingga diet yang ketat yang dilakukannya menjadi awal mula penyakit yang dideritanya itu? Sembuhnya penyanyi yang juga mantan suami Musdalifah itu menjadi momen luar biasa karena ia bisa merayakan hari kemenangan itu dengan keluarga kecilnya. Dalam momen itu, terselip pertanyaan yang umumnya kerap ditanyakan kepada seseorang yang berstatus single. Lantas, bagaimanakah Nassar menjawab pertanyaan itu? Dan benarkah pula sakitnya sang pedangdut membuatnya berpikir untuk segera mengakhiri masa lajangnya dan mencari pengganti sosok istri sebelumnya, Musdalifah? Sementara itu, sebelumnya jagat dunia maya pun juga sempat dihebohkan dengan operasi potong lambung atau bariatrik yang dilakukan pada tahun 2022 silam karena masalah obesitas. Lalu, seperti apa efek dari operasi yang dirasakan istri Anto Hood tersebut? Dan benarkah jika belakangan ini Melly Goeslaw pun sering merasakan lemas karena operasi yang dilakukannya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat dunia maya sebelumnya sempat dihebohkan dengan sakitnya pedangdut Nassar Fahad Ahmad Sungkar atau yang lebih dikenal dengan nama panggung King Nassar. Ya, biasa disibukkan dengan rutinitas pekerjaannya yang begitu padat sebagai juri ajang pencarian bakat dangdut yang tayang di salah satu televisi swasta setiap harinya. Nassar pun tiba-tiba dikabarkan jatuh sakit dan diketahui harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Bilangan, Jakarta Selatan. Sakitnya Nassar pertama kali pun diungkapkan olehnya akibat keletihan karena jadwal kegiatan yang begitu padat yang ternyata berpengaruh besar kepada kesehatan tubuhnya. Sempat beredar tanda tanya besar perihal penyakit yang diderita mantan suami pengusaha besi tua itu. Dan saat dijumpai oleh tim Intens Investigasi di kediamannya setelah hampir 3 minggu berselang, Nassar pun akhirnya muncul dan menjawab semua spekulasi yang sebelumnya beredar di masyarakat. Seperti inilah saat Nassar mengungkapkan penyakit yang dideritanya. Lebaran 2023 itu tetap alhamdulillah, walaupun memang ada beberapa ujian gitu ya, termasuk yang teman-teman kemarin tahu mungkin aku taruh di Instagram, aku kurang sehat karena beritanya kan kemana-mana. Jadi aku bilang nantilah gampang Lebaran, aku ini maksudnya kasih keterangan, klarifikasi kenapa nggak bisa terima teman-teman itu, karena memang kan peraturan di rumah sakitnya juga sulit ya, namanya rumah sakit kan juga punya ini sendiri. Jadi aku tuh nurut. Sekarang aja teman-teman aku minta maaf kenapa biasanya suka masuk ke atas, duduk apa, karena aku tuh nurut banget sama dokter. Kata dokter kan dari lagi mas sudah sehat tapi lagi pemulihan.
Ya, sakitnya pedangdut yang juga salah satu juri dari ajang pencarian bakat dangdut itu diketahui memang melumpuhkan semua aktivitasnya. Mulai dari pekerjaan dan juga kesibukan lain yang harus dilakukannya selama kurun waktu 3 minggu. Ayah dari Falhan Absar ini pun juga menambahkan, karena penyakit infeksi saluran pernafasan bawah atau yang dikenal dengan nama lower respiratory tract infection ini membuatnya kesulitan bernafas, kehilangan suara, hingga berat badannya pun turun secara drastis dan membuatnya harus mendapatkan perawatan serius dengan melakukan bronkoskopi. Bronkoskopi sendiri adalah sebuah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi saluran pernafasan dan paru-paru pasien. Pemeriksaan biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan bronkoskop, yaitu alat berupa selang berukuran 1 x 60 cm yang dilengkapi dengan lampu dan kamera di ujungnya. Dokter spesialis paru-paru biasanya menyarankan prosedur bronkoskopi pada pasien yang mengalami kondisi batuk terus-menerus, mengalami infeksi, dan tidak dapat menemukan hasil pasti dari ronsen dada. Kesatu aku terlalu capek banget itu tuh, jadi imunnya turun, jadi drop. Udah gitu diet. Dengan kegiatan yang seguambreng, aku diet jadi nutrisinya tidak tercukupi, akhirnya ya gitu. Jadi kemarin itu aku ada kayak radang, tapi peradangannya itu di saluran pernafasan bawah, jadi dekat paru-paru. Kenapa aku tadi teman-teman disemprotin apa? Karena aku nurut. Pokoknya kata dokter gini, apalagi di 2 minggu terakhir sebelum pulang dari rumah sakit tuh aku nggak boleh terima tamu sama sekali. Kan suara aku nggak gini, kemarin mah boro-boro nggak ada suaranya. Terus ya pokoknya berat badan turun karena mungkin ya memang namanya orang habis sakit ya gitu. Jadi sekarang tuh lagi pemulihan. Sebelum sakit itu ya turun-turun kurang lebih 10-11 kilo lah. Karena nggak mau makan, nggak nafsu gitu. Nggak nafsu makan, apa ya namanya orang diisi obat mulu mana nafsu ya. Ini aja nih bibir aku nih, ini tuh bekas mungkin panas dari obat, ya karena lama ya dikasih obat, jadi mungkin pecah panas gitu, sesek, jadi nafas susah gitu karena memang ada luka di paru-parunya, sehingga itu yang aku bilang peradangan di paru-paru itu. Akhirnya kemarin itu aku sampai bronkoskopi akhirnya dibersihin lah gitu, pokoknya dilakukan hal yang terbaik oleh dokter-dokter di Rumah Sakit Mayapada Hospital. Jadi aku tuh kemarin tuh pokoknya apa aja deh dok, yang penting sembuh. 3 minggu di dalam kasur. Setelah bronkoskopi itu baru aku bisa ke kamar mandi, jalan tanpa batuk, tanpa segala macam. Sakitnya Nasar diungkapkannya akibat keletihan karena pekerjaannya yang sangat padat di dunia entertain. Pelantun lagu seperti Mati Lampu itu pun juga menambahkan, hal ini pun diperparah dengan diet ketat yang dilakukannya, yang ternyata berpengaruh besar kepada nutrisi yang masuk dalam tubuhnya. Lalu, pembelajaran apa yang didapat oleh King Nasar dari kejadian tersebut? Kata dokternya jangan diet dulu, memang aku dietnya salah sih gitu kan. Terlalu ketat, terlalu keras, jadi akhirnya drop. Dietnya tuh nggak makan nasi, terus daging merah juga dikurangin. Pokoknya diet yang keras tapi dengan kegiatan pun yang keras. Jadi ya jadi nggak seimbang nutrisinya. Akhirnya imunnya turun, ya jadi masuk aja penyakit apa juga kan. Jadi aku tuh sekarang lagi makan mulu, lagi minum susu, udah kayak anak bocah. Makan, minum susu, apa segala macam gitu. Dan kegiatan pun insya Allah nanti di awal bulan pun aku paling yang pagi-pagi aja dulu. Yang kerjaannya yang sambil jemur. Karena kan aku tuh AC mulu ya, nggak pernah ketemu matahari. Makanya sekarang ketemu matahari itu karena sakit aja. Biasanya mah ada AC, masuk AC mobil, studio AC, rumah AC, kamar AC. Jadi
ya ada hikmahnya semuanya. Sakitnya King Nasar memang sudah berhasil diatasinya pasca 3 minggu terbaring lemah di rumah sakit. Lantas, seperti apakah kebahagiaan Nasar bisa kembali merayakan momen lebaran bersama keluarga tercintanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Ya, 3 minggu lamanya terbaring lemah di rumah sakit tentu bukan waktu yang sebentar bagi pedangdut yang biasa tampil unik dari segi penampilannya itu. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang penuh dengan limpahan rahmat serta pahala yang berlimpah itu pun, Nasar tidak bisa melakukannya karena harus mengkonsumsi obat yang harus diminumnya. Meski begitu, ia pun tidak berkecil hati. Meskipun ia tidak bisa melakukan puasa, namun satu harapan yang selalu ditanamkan dalam dirinya adalah bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kini, Nasar pun berhasil mewujudkan keinginannya itu dengan berhasil merayakan hari kemenangannya itu bersama keluarga kecilnya, termasuk dengan sang ayah Ahmad Bahven dan juga ibundanya Firdaus Tines Alidah. Seperti inilah kebahagiaan Nasar bisa merayakan Idul Fitri meskipun masih dengan kesehatannya yang masih belum sepenuhnya stabil. Aku tidak puasa karena harus minum obat kan, ada beberapa jam pagi, setengah siang, terus sore, malam minum obat terus gitu. Nah itu jadi kalau sekarang udah minum obatnya udah normal pagi sama malam gitu. Aku selalu gini, ya Allah semoga nggak apa-apa tahun ini mungkin memang ya Allah yang kasih, ya tahun depan diberikan yang terbaik supaya bisa ibadah, supaya bisa puasa. Aku doanya juga sholat duduk aku nggak nyaman walaupun ya mau tidur mau apapun Allah maha pengasih penyayang ya, tapi aku doanya minta kalau sembuh bisa berdiri sholatnya. Sepulang dari rumah sakit itu aku coba walaupun kakinya belum kuat tapi aku berdiri sholat. Karena buat aku ngerasanya kayak sholat. Kalau sujud ruku malah dokternya juga kaget. Kamu sholat ini berdiri sujud ruku? Iya dok. Sesek banget nggak? Enggak dok. Sampai beli macem-macem, beli tensi. Meski begitu, kembalinya Nasar dari sakitnya ternyata tidak membuatnya lepas dari pertanyaan yang umumnya kerap ditanyakan kepada seseorang yang biasanya masih berstatus single. Lalu seperti apakah jawaban Nasar akan pertanyaan tersebut? Kalau sekarang aku sudah mempersilahkan ke mama, ke abah untuk silakan kalau mau mendoakan anaknya. Maksudnya dari dulu juga mungkin mendoakan, cuman dari akunya mungkin belum, enggak lah nanti aja dulu nanti juga. Tapi kalau sekarang aku sudah nggak apa-apa kalau mau ada jodohnya. Tapi menurut aku jodoh yang sekarang itu yang terbaik pertama dan terakhir. Sementara itu, perubahan signifikan terjadi pada bentuk badan Melly Goeslaw setelah ia melakukan operasi potong lambung atau bariatrik. Lalu seperti apakah cerita Melly terkait efek dari operasi yang dirasakannya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Di tengah kabar sembuhnya Nasar,
penyanyi dan pencipta lagu Melly Goeslaw kembali membuat heboh lantaran berat badannya yang turun secara drastis. Bagaimana tidak, dikenal sebagai penyanyi nyentrik dengan gaya berbusana yang menyesuaikan dengan bobot tubuhnya yang berisi. Kini, penampilan istri Antohot ini pun tampak jauh berbeda dari sebelumnya dengan bentuk tubuhnya yang begitu ramping dan pipinya yang terlihat tirus. Hal ini pun juga mulai mencuri perhatian publik karena operasi potong lambung atau bariatrik yang dilakukannya pun dianggap sukses. Seperti inilah saat Melly menceritakan efek dari operasi yang dilakukannya tersebut. Makan biasa aja, aku malah kan korban TikTok gue mah. Semua yang mukbang gue beli gitu, tapi sedikit, cuma bisa sedikit banget. Satu suap itu, 1 sendok makan itu udah sama lauk pauknya. Kebanyakan healthy food. Kalaupun ngemilnya, ya aku ngemilnya sekarang buah-buahan. Aku jadi suka tomat, jeruk, pokoknya apa-apa yang segar tuh enak gitu. Kalau pagi aku sarapan pepaya biasanya. Pepaya, terus nanti pepaya berapa potong gitu, 4 potong. Nanti bentar lagi aku minum kalau nggak teh panas, susu protein yang high protein supaya nggak kekurangan nutrisi. Terus nanti makan siang bareng-bareng keluarga, makan. Nanti sore ngemil, malam makan lagi. Sementara itu, kadar kesehatan sendiri tidak bisa dilihat dari bentuk fisik, kurus atau gemuknya seseorang. Lantas, seperti apakah manfaat yang dirasakan Melly setelah berat badannya menurun? Dan benarkah pula belakangan ini ia justru jadi lebih sering lemas karena operasi yang dilakukannya? Nah, itu yang aneh ya. Aku pikir juga aku bakalan lemes dan gak punya tenaga. Tapi kan lihat aja sendiri. Aku segar, nggak lemes, terus nyanyi juga makin energik gitu. Suara juga jadi lebih baik ya karena udah berhenti ngerokok. Terus badan juga turun 23 kilo, pastinya pas jingkrak-jingkrak, pas loncat-loncat akan lebih enteng kan gitu. Ya alhamdulillah sih, cuman adaptasinya itu aja. Yang hari-hari pertama tuh sampai 2 minggu harus cuman bisa minum air putih, teh tawar sama susu protein. Tapi ternyata kenyang juga kok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.